Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayat, mahasiswa semester 4 Program Studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka dengan NIM 0452941181. Di video ini saya akan menjelaskan macam-macam perintah jaringan atau komen jaringan yang kita bisa gunakan di command prompt pada sistem operasi Windows. Video ini saya buat sebagai tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer dengan tutor Bapak Manase Simarangkir MKom. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke tampilan dari Windows-nya. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di tampilan awal dari desktop si Windows ini. Saya record pas mepet deadline. Oke. Pertama kita buka dulu command prompt-nya, bisa dengan command prompt. Nah, jangan lupa untuk klik run as administrator ini ya. Tinggalan. Nah, untuk si daftar yang mendengar nggak coba pas ada sulit tambahan not. Nah, ini yang kita coba. Oke. Yang pertama yaitu kita akan mencoba komen cd atau change directory. Nah, komen cd change directory ini digunakan untuk mengubah direktori aktif atau folder aktif yang sedang kita buka saat ini. Nah, sekarang kita berada di direktori sistem 32 dari direktori Windows dan disk C. Kita akan coba pindah ke mana ya? Ke download. Nah, kita kembali ke root folder dulu. Untuk kembali ke folder sebelumnya kita menggunakan cd titik-titik atau point enter. Nah, ini kita sekarang berada di Windows sebelumnya ini. Sebenarnya kita ke C. Nah, ini sekarang ke C sudah. Lalu kemudian kita mau ke folder download. Nah, folder download itu adanya di users. Kita cd. Nah, search. Nah, sekarang di users kita akan cari user yang kita gunakan. Jadi saya menggunakan kalau kita foldernya sudah tahu, kita juga bisa menggunakan tombol F dari keyboard agar tidak payah mengetiknya. Nah, ini. Ya, kemudian kita cari folder download. Nah, klik tab aja ya. Tab download. Nah, ini kita sudah berada di folder download. Untuk kembali ke folder lainnya bisa kita ketiknya kita kembali dulu ke dokumen dulu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dokumen. Oke. Nah, kemudian yang keberapa sekarang komen yang kedua yaitu cls. CLS itu singkatan dari clear the screen. Nah, dari namanya saja sudah jelas untuk CLS ini digunakan untuk membersihkan semua teks yang ada di sini. Jadi misal banyak, wah kita bosan lihat ini, banyak banget tulisannya, bingung, pusing. Jadi CLS kan, tadi klik lah, wing, klik. Nah, sorry salah. Nah, langsung bersih. Kemudian CLS itu
apa nih, CLS sedikit ya. CLS slash tanda tanya. Nah, slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan halaman tambahan atau help dari komen yang kita sudah kita lakukan dan kita ketik. CLS ini buat apa sih? Atau dari si CLS tadi CD change directory itu ada apa aja sih? Nah, komen tambahannya dengan CLS klik. Nah, cuma ada CLS doang. Itu clear the screen. Nah, kalau CD apa aja? Nah, banyak ya. Nih penjelasan dari CD atau ini kita bisa change atau kita bisa juga ganti ke disk mana. Nah, kalau ganti ke disk salah satu disk, kita harus tambahkan apa namanya nih, untuk pindah ke drive yang ini kita harus menggunakan CD. Ini mau agak itu ya. Langsung aja kita ke komen yang keempat, itu dir atau directory aktif. Dir ini digunakan untuk melihat file dan folder apa aja yang ada di directory kita saat ini. Nah, misal di dokumen tetap ada apa aja sih, tapi ada sih dir itu di folder dokumen. Nah, cuma ada ini doang ya. Gak banyak ya. Itu tuh untuk menampilkan folder dan file yang ada di directory aktif kita saat ini. Jadi di folder dokumen ada ini file dan folder ini ada 6 file dan 8 directory ya. Screen dulu. Kenapa sih? Kemudian yang kelima yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP yang digunakan di Windows kita saat ini. Nah, ini kita bisa juga untuk melihat berapa sih alamat IP Windows kita atau laptop kita atau komputer kita. Nah, kita ketik, nah ini enter. Nah, ini ada beberapa adapter koneksi jaringan yang ada di internet, karena kita tidak tersambung jadi ini kosong. Ini dia. Nah, kita menggunakan WiFi. Di sini adanya WiFi yang sedang tersambung. Nah, ini IP address kita adalah 192.168.0.105. Ini IP versi 4, IP lokal. Kemudian ini gateway-nya 192.168.0.1. Penjelasan singkatnya aja ya. Kemudian yang ketujuh yaitu ipconfig /all ini gunakan untuk menampilkan detail lengkap dari adapter internet atau adapter jaringan kita apa aja sih. Ini cuma ini doang, cuma IP sama gateway. Kalau di ipconfig itu ada banyak banget. Nah, ini contohnya ada Bluetooth, ada WiFi, ada terus ada yang tadi Ethernet. Ya, banyak sekali. Nah, nih config all menampilkan banyak. Ini adalah physical address atau biasa disebut dengan MAC address. Kemudian saya menggunakan koneksi DHCP. Ya, DHCP itu nanti dijelaskan. Kemudian ini ada IPv6 nya. Kemudian ini IP versi 4 tadi sama. Terus ini ada juga list opt-in dan list expire. Ini adalah
dari jam berapa kita terkoneksi dengan router kita saat ini, dan sampai jam berapa si komputer kita ini akan melakukan request IP ulang ke si router nih. Jam segini nanti kita kan request ulang lagi itu ya. Dan ada juga DNS server yang digunakan ini defaultnya dari ISP itu. Ini adalah adapter Bluetooth ya, kita skip aja. Kemudian yang ke berapa sekarang? 7. Nah 7 ipconfig / tanya. Nah ini kita lihat apa aja sub komen yang ada dari ipconfig nih. Nah banyak ternyata, banyak banget. Lihat ini ada apa aja: ipconfig all, ipconfig release, ipconfig release 6, ipconfig renew, class DNS, register DNS, juga DNS, show class, set class, show class, class lagi, versi 6. Nah ini contoh penggunaannya ya, banyak dijelasin di kalau kita pakai / tanya atau /help. Kemudian yang ke-8 ipconfig / release. Nah karena masih ipconfig, kita lihat ipconfig / release itu buat apa sih? Ipconfig / release adalah untuk melepaskan IP versi 4 alamat IP ini ke salah satu adapter atau ya semua bisa sebenarnya. Ya intinya ipconfig / release itu kita lakukan, kita tuh mau disconnect dari router itu, jadi atau mau request ulang. Nah tapi sebelum kita request ulang, kita kan putus dulu dong. Nah kemudian menyambungkannya lagi, kita menggunakan ipconfig / renew. Jadi habis di release, habis itu di renew, habis diputusin sambung lagi kayak cinta-cintanya. Kemudian kita coba ipconfig / release, baru nanti kita akan menggunakan ipconfig / renew dan klik enter. Nah ini apa nih, wifi-nya sudah terdisconnect. Kemudian kita coba ipconfig / renew untuk nyambungkan lagi ke router, request ulang IP. Nah ini sudah terkoneksi lagi. Kita coba lihat apa benar kita udah request IP dengan jam segini. Sekarang jam 13.04. Kalau kita lihat ipconfig / all, ini kan 13.04 atau 13.03, kita request ulang IP. Nah kan list obtain 13.04, jadi kita sudah melakukan request ulang IP dari jam 13.04 tadi. Akan expire atau kedaluarsa, akan request ulang lagi jam 12.00. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah ipconfig / display DNS. Nah ini digunakan untuk menampilkan DNS yang kita gunakan di file host yang ada di DNS host DNS yang ada di C hotel sih. Nah ini sini ya, display DNS. Nah ini terbanyak ya. Kita lihat dari atas, scroll dulu. Banyak ya. Mana sih? DNS. Nah ini belum sampai. Mana sih? Nah ini DNS nya ada banyak sekali server yang digunakan. Ini Reddit, ini Reddit. Ini kebanyakan Reddit karena saya menggunakan DNS over HTTPS untuk membuka situs Reddit. Seperti yang kita tahu ya, Reddit itu diblokir di Indonesia. Tapi kita juga bisa mengakali ini, Reddit diblokir menggunakan DNS ini, host DNS ini.
Gak bisa diedit di file host, itu ada di pp.data. Ya tuh nggak singkatnya aja, ada banyak sini. Mau kemudian yang berapa sekarang? Flash DNS. Nah, kita clear dulu ya. Flash DNS ini digunakan untuk mereset ulang atau membersihkan cache DNS sebelumnya yang ada di Windows ini, untuk membersihkan karena kotor. Nah, ini successfully flash the DNS resolver cache. Nah, berarti cache-nya atau pikiran kotornya ini udah dibersihin gitu. Oke. Kemudian yang ke-12, ipconfig/register DNS. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan registrasi ulang ke si DNS server yang digunakan ini. Ya kan, kita tadi barusan DNS, nah kita mau connect lagi ke DNS yang tadi, mau request ulang kalau udah ada update. Nah, untuk melakukan register DNS ini kita jangan lupa untuk menggunakan membuka command prompt dengan ini administrator ya, jangan yang biasa. Nah, kalau yang biasa dia ada keterangan require elevation atau minta elevation tuh minta administrator level yang lebih tinggi, nggak bisa pakai akun biasa. Harus pakai administrator kalau mau nih. Tapi ipconfig/register DNS ini. Nah, registration of the DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan request DNS. Ya. Oke. Kemudian yang ke-13 yaitu ping. Nah, ping ini adalah kepanjangan dari paket internet cover yang digunakan untuk menguji konektivitas ke host lain. Maksudnya kita tuh koneksi host lain. Iya, saya bilang gitu. Ya, total penggunaannya adalah kita ketikkan ping, kemudian kita cari host. Kita akan coba apakah kita terhubung nggak sih ke host apa gitu. Karena kita menggunakan Google aja lah ya, biar gampang. Sorry, suara saya serak. Oke. Google.com, ping.google.com. Kita terhubung. Nah, reply ini berarti kita terhubung dengan latensinya. Ini latensi ini. Ini adalah destination kita atau IP si Google ini, dia pakai IP-nya 172 ini. Kemudian bytes ini adalah paket yang dikirimkan ke si Google ini. Nah, kemudian ini time ini adalah kita melakukan handshake ke Google ini berapa detik sih, berapa milisecond ini di sini keterangannya. Kemudian ini time to live adalah berapa maksimal waktu yang maksimal waktu yang diberikan buat handshake ini setiap satu kali ini request. Kemudian kita coba ping ke satu lagi. Nah, ping itu hasilnya tuh nggak cuma melulu replay ya. Terkadang ada beberapa kondisi itu dia menampilkan request timeout atau destination host unreachable. Contohnya kita coba ke mana? Kita coba connect tes koneksi ke host lain gitu lah ya. Kita asal aja ya, karena kita tidak tahu kemana saja IP ini.
Ini kita coba ini. Nah ini kita coba ping destinasi ke 10, 20, 35, 13. Ini hasilnya adalah request time atau RTO, karena kita tidak sampai ke si ini, nggak bisa connect ke si destinasi gateway ini. Buat gitu ya kan, host ini 10, 20, 13 gitu. Ini untuk yang request time out. Nah ini paket send 4, gak ada yang terima. Ini paketnya hilang karena tidak ada yang terima. Itu. Kemudian ada lagi kondisi, yaitu destination not unreachable, atau kita tidak tersambung atau hostnya tuh nggak ada di jaringan kita. Coba ping ke berapa ya? Yes, itu coba salah aja lah ya, 15. Nah ini host unreachable atau kita tidak tersambung, tidak terhubung maksudnya ke si host ini. Ini jangan terkecoh ya, walaupun ini tulisannya reply, tapi sebenarnya bukan, kita tuh nggak sambung. Ternyata yang ini sebenarnya host unreachable. Ini keterangan ini karena dari sininya nggak ada koneksi atau nggak tersambung, unreachable. Jadi ini adalah alamat IP laptop kita tadi atau komputer. Jadi si komputer kita ini ngasih pesan bahwa si IP ini 0154 ini dia nggak ada loh sambung tuh. Jadi dia masih pesan sininya ini deh itu. Kemudian yang sekarang ke-14 adalah netstat atau net statistik. Netstat ini adalah kita clear screen dulu. Nah, netstat ini adalah dia ini mirip task manager. Nah, tapi dia versi koneksi jaringannya gitu. Kalau task manager kan dia menampilkan aplikasi apa aja yang menyambung yang lagi dipakai si Windowsnya itu. Nah, kalau netstat ini aplikasi apa aja yang lagi pakai si dengan wifi jaringannya ini. Kita coba nih, penggunaan adalah netstat seperti biasa gini aja. Nah ini IP mana saja yang lagi dibuka oleh si komputer atau laptop Windows kita ini. Ada sedikit ya karena saya tidak pakai browser. Nah ini aja. Apakah ada yang lain? Coba tanya. Ya ada banyak sebenarnya, tapi panjangan. Kita langsung aja ke 15 sekarang. Atau 15 adalah trace RT atau bisa disebut dengan trace root. Nah, trace root ini digunakan untuk menelusuri jalur yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita misal kita tuh mau connect ke google.com, nah itu tuh kita lewat mana aja sih jalur-jalurnya. Tapi kita coba aja trace root ke microsoft.com. Ini udah bosan nyalain google.com. Nah coba klik ini. Nah sampai ke microsoft.com, si komputer kita ini melewati beberapa jalur atau disebut dengan hop. Nah ini hopnya nih, servernya nih, nah ini router kita ini, gateway-nya, terus ini ya IP gitu lah, banyak. Nah trace route ini maksimal adalah yang ditampilkan 30 hop aja. Jadi kalau misal udah terlalu banyak hop atau jalur, misal 31 atau 35, yang tulis cuma 30 hop aja jalur. Nanti kita mesti sabar ini sih.
Ini ada yang RTO di sini 15 30 hop. Nah, kita tunggu dulu ya. Baik. 40. Apa ada yang aneh? Dia ada. Buat 3 jalur. Wow, banyak sekali jalurnya guys. Dan yang request time only. Apa ini? Jalur mana nih? Bang lebih 2024 25. Nah, setuju hop kali ya. Beberapa request time out. Nah, ini ada yang ini nih, dengan reply 1 nih. Nah, ini karena si IP Microsoft.com-nya nih 20.231.239.246. Berarti untuk mencapai ke Microsoft.com, komputer kita tuh melewati berapa hop ini ya, 28 hop atau 28 jalur. Terus sama ke router, ke gateway, terus ke ISP, terus kemana nggak tahu dunia. Kita baru 28 sampai ke apa namanya, si hostnya si Microsoft.com ini. Nah, trace complete. Kemudian yang ke-16 selanjutnya kita apa ini, pathing ini adalah perintah atau komen yang menyediakan informasi rinci lebih lengkap mengenai rute dan latensi jaringan. Jadi bisa dibilang itu semacam gabungan antara komen ping dan komen threshold. Jadi penggunaannya sama, ke ping ke mana ya enaknya, satu lagi aja. Yang lainnya apa ya? Bing.com. Oke. Exa Ether. Penggunaannya sama seperti ini. Nah, ping ini fungsinya sama seperti gabungan antara komen ping dan komen apa namanya, threshold. Ada yang hop, ada yang repeat timeout juga. Nah, ini computing statistic for 275 second. Jadi kita harus kita disuruh nunggu nih 105 detik karena lagi mau ditunggu statistik dari sininya nih buat jalur ke bing.com itu. Kita harus nunggu 115 detik atau mungkin sekitar 4 menit hampir 5 menit kita. Nah, ini tiap web itu beda-beda ya, nggak selalu 205. Kadang ada yang 500 detik, kadang bisa lebih cepat, kadang 60 detik, tergantung dari si berapa hop yang dilewatin si ininya komputer kita buat sampai ke server si websitenya atau hostnya. Kita skip aja angka ini biar lebih cepat. Nah, ini oke, setelah kita skip tadi sudah selesai. Ini lumayan ya, 5 menit.
hasil dari komen pet tadi ini menunjukkan bahwa ini RTT atau request time-nya berapa, ini 7 milisecond ini. Kemudian ada berapa paket yang lost, 0/100. Jadi dari yang dikirim 100 tuh yang lost tuh 0 tiap ininya. Benar tidak yang ini ya. Oke, kita abaikan. Intinya begitulah. Ping ini adalah gabungan dari traceroute dan ping, intinya sih begitu. Nah, kemudian kita setelah ping yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP ini adalah komen untuk meminta informasi dari server DNS itu menemukan sebuah IP yang terkait dengan si host ini. Jadi contoh, kita coba lihat NSLOOKUP-nya Google. Nah, itu kita lihat dari google.com itu ada alamat apa aja sih. Kita tahu host apa aja, ada berapa host. Nah ini ada banyak host dari google.com, dari DNS server kita atau DNS-nya kita gunakan. Nah, ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 host, 10 address, 10 alamat. Kita coba untuk lain. Coba untuk ping sih NSLOOKUP dari website saya, yaitu hydra.my.id. Nah, ini ada segini alamat, ada 4 doang, dikit banget ya. Kemudian kita lanjut, ini itulah NSLOOKUP. Lanjut kita ke komen ke berapa, 18 sekarang, yaitu NetSH. NetSH ini kalau nggak digunakan untuk mengkonfigurasi dan memantau dari celah jaringan. Nah, NetSH ini biasa digunakan untuk itu. Coba apa aja sih yang ada di NetSH ini? Nah, ini kita bisa menambahkan konfigurasi, menambahkan firewall, mengganti firewall, lihat bantuan nih, terus kita ganti interface atau ya ini mengaplikasikan apa, kita coba aja untuk mengubah dari wireless LAN kita atau wifi. Kita coba NetSH show apa ya dikit banget ya, show ini lah NetSH WLAN show inter sih. Nah ini wifi yang kita gunakan tadi, seperti apa ini tulisan detailnya. Ini BSSI ini adalah MAC address dari si router yang kita gunakan. Sini yang MAC address kita komputer, ini nama SSID, nama routernya, nama SSID, nama wifi-nya. Terus ini berapa sih maksimal paket yang dikirim sama diterima si router ini, 300 Mbps. Terus bandnya kita menggunakan 2,4 GHz. Nah itu NetSH. Kemudian yang ke-19 sekarang adalah domain root. Nah, root ini gunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP pada komputer. Nah, coba kita lihat ada apa aja di root dengan datanya. Oh sorry, ada yang salah. Nah ini mana root nih, punya root print untuk melihat. Coba berarti kita coba root print
Komputer sih. Nah ini ada root. Jalur. Bukan jalur sih, jalur sih sebenarnya. Yang menggunakan ini interface-nya, ini routing table-nya. Waduh, enggak sih. Terus ininya beginilah root table routing lah ya intinya. Untuk yang ini. Kemudian selanjutnya kita adalah net. Net ini digunakan untuk apa? Perintahnya digunakan untuk mengelola jaringan pengguna user dan layanannya. Ya, itulah. Coba kita lihat tanda-tanya. Kita tahu ini apa? Net account. Net apa nih? Ada banyak guys. Saya tertarik dengan sesuatu. Net user. Wow. Ini default akun saya yang saya gunakan adalah ini Wyvern. Lagi net account. Nggak bisa pakai tab. Wow, ada banyak. Nih. Ya inilah. Nah ini. Never. Passwordnya maksimal password. ID-nya. Ini tipe komputernya, Windowsnya, workstation, dan iya net view deh. Nggak ada apa. Net computer. Ya ini nggak tahu. Net tapis. Ya tidak ada apa-apa. Ya itulah. Dan kita tidak harus semua tahu mengenai ini. Kita hanya sebatas help apa sih? Yang sekali ya. Segitu saja. Penjelasan singkat panjang sih ini. Dari ini komen apa saja atau perintah apa saja yang bisa kita gunakan di command prompt dari Windows. Untuk yang Linux ada banyak sebenarnya, tapi ya kita ceritakan di lain hari. Oke, sekian ininya. Kita kembali ke penutup. Terima kasih telah mengikuti video penjelasan macam-macam perintah jaringan yang bisa digunakan di command prompt pada Windows. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.